ternama pada saat itu gitu. Itu terbit tahun 1999. 99. 20 Desember 1999 lahirnya majalah Sedap. Pasca krisis moneter. Iya. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Dulu media cetak masih menjadi primadona sebagai sumber utama berbagai informasi, termasuk informasi tentang kuliner. Menjadi media khusus kuliner, yakni Sajian Sedap, sampai saat ini masih secara berkala selalu menerbitkan informasi seputar kumpulan resep yang secara terpisah juga diterbitkan berdasarkan tema dan topik tertentu yang sedang tren. Lalu bagaimana tanggapan dari Sajian Sedap terhadap perkembangan dunia kuliner saat ini, di mana semua orang juga dengan mudah bisa membuat konten, menyebarluaskan resep secara individual. Apa pengaruhnya terhadap bisnis media tentang kuliner ini? Langsung saja hari ini di studio Aku Rasa sudah hadir Bu Intan atau Halo. Mbak Intan. Iya. Saya panggilnya Mbak Intan aja deh. Beliau adalah pemimpin redaksi Sajian Sedap dari Sajian Sedap, dari media Sajian Sedap. Selamat datang Mbak Intan. Terima kasih. Ya, Cak Tom. Cak Tom, Ya. oke. Supaya lebih akrab saya Betul. panggilnya Cak Tom. Terima kasih banyak Cak Tom sudah undang saya ke sini, jadi Sama-sama. bisa cerita-cerita soal Sajian Sedap ya. Ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio Aku Rasa. Mbak Intan, sejak tahun berapa? Mulai kapan sih Sajian Sedap ini terbit gitu? Oke. Kalau sejarahnya cukup panjang ya, tapi saya coba agak singkat ya. Jadi sebetulnya Sajian Sedap itu awalnya dari media cetak. Yang pertama kali terbit Tabloid itu ya? majalah. Majalah. Namanya Majalah Sedap. Ya, jadi terdiri dari sekitar 160 halaman, terbit dengan periodikalnya sebulan sekali. Jadi isinya tidak hanya resep, tapi juga ada profil chef, profil resto atau hotel, lalu juga ada beberapa profil pengusaha kuliner yang ternama pada saat itu gitu. Itu terbit tahun 1999. 99. 20 Desember 1999 lahirnya Majalah Sedap. Pasca krisis moneter. Iya. Kemudian banyak permintaan tuh dari pembacanya, karena kalau konsep majalah itu secara spek itu lebih mahal ya. Sehingga banyak permintaan juga, terutama dari para pembaca yang memiliki usaha. Mereka meminta resep-resep yang lebih ekonomis, bahan-bahannya kemudian bisa dimodifikasi menjadi resep-resep yang bisa ada nilai ekonominya gitu. Akhirnya lahir tahun 2003, tanggal 23 Agustus itu Tabloid Saji. Tabloid Saji. Ya, jadi bedanya jadi antara Majalah Sedap dan adiknya Tabloid Saji. Saji. Tabloid Saji itu lebih ke memberi resep-resep harian juga dengan inspirasi modifikasi resep-resep yang bisa dijual dengan modal untuk skala rumahan lah gitu. Dan di dalam halamannya itu ada rubrik juga memang tanya jawab dengan ekspertis di bidang UKM waktu itu dengan Mbak Ayodia ya. Dia jadi kalau ada pembaca yang ingin tanya seperti apa sih memulai usaha dari rumah untuk pemula gitu. Jadi ada tanya jawab seperti itu di dalam rubriknya. Tapi masih ada lagi nih majalah turunannya lagi yang terbit 2 bulanan, itu namanya Sedap Pemula. Jadi betul-betul itu memang tidak ada bahasan tentang artikel lain, murni tentang resep, tapi yang A to Z khusus untuk pemula. Sesuai dengan namanya Sedap Pemula. Jadi kalau misalnya mau bikin adonan pizza itu dari A sampai Z itu dibahas, termasuk dengan step by stepnya gitu. Seperti itu. Dan untuk terakhir, karena memang media cetak sudah mengalami disruption ya, semua beralih ke bentuk visual. Iya betul. Kami pun shifting ke sana gitu sejak 2011.
Sajian Sedap muncul dimulai di websitenya, kemudian seiring dengan waktu munculnya sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, kemudian TikTok pun kami sudah punya semua sekarang. Seperti itu, Cak. Dan kalau saya ingat tahun 99 itu lagi maraknya itu kan Krismon ya. Iya. Lagi maraknya warung tenda. Iya, betul. Jadi orang juga kemudian kayaknya mulai melirik ya usaha kuliner sebagai sebuah peluang ya, sebagai sebuah peluang. Jadi mungkin juga pada saat itu juga banyak ini ya. Bahkan artis juga mulai bikin ikutan warung tenda kan pada saat itu. Jadi pas gitu ya momennya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, konsep utama dari Sajian Sedap saat ini ya, kita bicara saat ini aja. Itu apa? Ya, maksudnya konsep medianya yang jadi karena betul, karena kita punya beberapa platform dari yang websitenya sajiansedap.id, kemudian sosial medianya semua namanya sama, Sajian Sedap. Di berbagai platform itu memang ada perbedaan. Untuk yang di website itu lebih banyak mengenai artikel-artikel terkini yang memang ada kaitannya dengan kuliner, selain juga tips-tips yang selalu menjadi juaranya lah istilahnya, konten killernya gitu untuk yang di website. Sementara untuk yang di sosial medianya kita lebih variatif, selain tetap juga membawa semangatnya majalah, tetap memproduksi resep. Jadi di tim redaksi itu ada untuk yang sosial medianya ada tim pembuat resepnya, sama juga tim uji dapurnya. Jadi setiap hari kita produksi video, ada yang tapping, ada yang live, itu semuanya resep. Tapi ada juga review makanan. Kalau misalnya kita ada satu tempat nih, resto atau street food yang lagi viral, tim kita juga ada yang jalan ke sana lalu coba, bener nggak sih makanan itu sesuai dengan rekomendasikan orang-orang gitu. Kita bisa juga review makanan seperti itu. Nah, diferensiasinya apa Mbak dengan tadi saya sampaikan sebagai pembuka hari ini dengan kemajuan media kita, teknologi informasi, betul. Semua orang kan bisa membuat konten, ya, terutama tentang makanan reviewer gitu ya, bahkan mungkin yang kritikus gitu ya, yang food blogger, ya. Apa yang menjadi diferensiasi dari Sajian Sedap dibandingkan yang tadi itu? Jadi untuk yang di sosial medianya, untuk video-video resepnya kita tetap masih memproduksi. Memang ada pergeseran ya. Kalau dulu itu followers kita masih mencari resep-resep full yang tradisional. Jadi agak sulit untuk para pemula. Untuk sekarang memang pemilihan resep kami juga lebih ke yang praktis, simple, dan memang ditujukan untuk para pemula atau para orang-orang yang memang baru masuk ke dapur ingin tahu cara memasak itu seperti apa gitu. Jadi, tapi tetap pembuatan resep kita lakukan dengan cara interaksi langsung. Jadi itu sebetulnya mulai pada saat pandemi ya, karena kita nggak bisa ketemu sama komunitas, off air gitu dibatasi. Akhirnya kita memaksimalkan sosial media. Kita live di Facebook, live di YouTube, di TikTok, itu kita manfaatkan semua dan ternyata interaksinya tuh juga sangat baik gitu. Nah mungkin itu yang membedakan kami dengan media lain yang secara konsisten kami tiap hari ada live. Jadi interaksinya tetap langsung ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung melalui sosial media, tapi pertanyaan mereka bisa langsung dijawab sama tim kami. Kita punya studio tuh dapur bentuknya di redaksi kami. Gitu. Ya menarik itu. Emang harusnya kalau bahas makanan palingan di dapur ya. Iya betul. Jadi bisa sambil nyicipin. Bisa sambil nyicipin. Iya. Nah biasanya inspirasi kontennya itu datang dari mana aja tuh Mbak? Nah, justru sebetulnya sekarang dengan sosial media makin banyak saingan ya, kita juga jadi justru semakin banyak masukan gitu. Bahkan beberapa kali kita juga bisa, kalau yang awalnya kita menganggap food blogger atau influencer itu adalah tantangan buat kita,
tapi kita coba ajak mereka untuk jadi bintang tamu di program kita gitu. Jadi inspirasi bisa datang dari mereka atau juga dari konten-konten lain yang memang lagi viral. Kalau misalnya ada contoh satu makanan dari Thailand yang kemarin milk bun lagi viral. Nah, daripada susah belinya ke Thailand, tim kita uji resepnya, Mas. Jadi kita bikin walaupun nggak 100% mirip, tapi setidaknya orang-orang di rumah kalau pengen nyicipin yang namanya milk bun itu seperti apa sih, kita bikinin resepnya gitu. Ya, jadi inspirasi memang bisa dari mana aja sekarang. Iya. Ya? Lebih terbuka luas malah sekarang ya. Betul. Nah, sebagai seorang content creator, boleh bilang gitu ya. Menurut Mbak Intan nih, bagaimana pendapat Mbak Intan tentang industri kuliner kita saat ini? Apa trennya atau apa namanya? Kemajuannya seperti apa, atau bahkan mungkin menurut Mbak Intan kemunduran barangkali gitu ya. Misalkan terlalu banyak makanan dari luar nih, mana produk Indonesianya, mana brand Indonesianya gitu. Gimana tuh Mbak? Sebetulnya bisa jadi antara tantangan juga memancing kreativitas ya. Jadi kalau misalnya ada makanan-makanan luar yang datang itu, saya melihat juga chef-chef muda dari Indonesia justru tertantang bagaimana caranya mendekatkan makanan-makanan luar itu dengan lidah orang kita gitu, entah itu dengan cara fusion atau mungkin penyajiannya. Saya tuh sangat suka dengan caranya Chef Ragil. Kalau pernah juga di sini. Iya betul. Jadi itu kan salah satu kreativitas ya, dengan banyaknya makanan luar, tapi Chef Ragil ini berhasil menurut saya memperkenalkan makanan-makanan asli Indonesia dengan cara presentasi yang juga bisa diterima oleh masyarakat internasional gitu. Dan menurut saya dinamikanya semakin baik justru sekarang ini. Dan saya sepakat, saya juga ngelihat banyak juga kemudian bisnis-bisnis kuliner yang memanfaatkan warisan-warisan kuliner kita, menghidupkan kembali resep-resep lama gitu ya. Juga terkait dengan ambience suasananya gitu ya. Semakin vintage itu kayaknya semakin vintage, unik kan. Balik lagi. Terus juga nama-namanya juga lucu-lucu kadang. Iya, unik-unik. Pawon apa gitu ya. Iya betul. Pawon mbahmu gitu. Iya, bikin anak muda zaman sekarang juga jadi tertarik untuk datang kan gitu. Nah, kalau dari sisi persaingan usaha makin ketat, makin susah. Wah, makin ketat Mas. Makin ketat pastinya ya, karena juga rasanya tadi balik lagi ketika Krismon. Mungkin orang menganggap industri kuliner masuk ke bisnis kuliner itu barrier to entry-nya gampang gitu ya, mudah untuk bikin usaha gitu. Tapi karena mudah itulah kemudian persaingannya jadi justru ketat ya. PR-nya adalah bagaimana kemudian bisa sustain. Iya betul. Ya, buka usaha itu satu hal ya, mungkin bisa gampang, tapi mempertahankan untuk bisa jalan, maka kuncinya adalah kreativitas, betul ya Mbak? Betul. Ya. Dan justru sekarang itu kolaborasi yang benar. Dari kolaborasi itulah maka akan hadir inovasi-inovasi, gitu ya. Kadang-kadang juga fusion gitu antara kuliner dari luar, Korea, Thailand atau yang lain, Western, mengkombinasikannya dengan cita rasa Indonesia atau cara penyajian Indonesia gitu ya. Menarik juga. Scale up dari presentasi lah ya. Betul. Dan apa yang dilakukan Om William juga menarik ya. Betul, iya. Nasi bungkus. Iya. Jadi unik gitu presentasinya di makanan-makanan asli Indonesia. Akhirnya lebih scale up. Saya pernah juga tuh di Jawa Tengah diundang, ada inisiatif dari teman-teman Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Mereka bikin festival sego bungkus. Oh iya.
Itu dari di Jawa Tengah nih, kebetulan Pok Darwis Jawa Tengah. Ternyata memang varian nasi bungkus kita itu banyak banget. Itu bisa betul. Ratusan ya. Itu aja baru dari Jawa Tengah, Mbak. Belum di daerah lain ya. Belum daerah lain, ada sego ini, sego itu. Macam-macam. Ya. Kalau dikumpulin, waduh. Betul, Mbak. Mungkin nanti Sajian Sedap bisa bikin serupa itu. Ya, bisa festival sego juga bungkus itu. Ya, festival nasi bungkus dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya, menarik. Ada yang dibungkus daun jati ya, betul. daun pisang, macam-macam lucu-lucu. Ada yang pakai ini juga janur di. Oh iya betul kayak nasi kuning yang di mana nih kalau nggak salah ya. Oke, janur. Paling banyak mereka untuk lebaran itu yang dibikin apa sih gitu, selain ketupat dan teman-temannya, mereka juga menyuguhkan kue kering, bisa untuk disuguhkan, bisa untuk jadi bisnis juga dan antaran dan sebagainya gitu.